Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi para siswa semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah kalian masing-masing? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Namun izinkanlah saya di sini ikut mendoakan kalian semua. Semoga kalian semua dimanapun kalian berada selalu dilindungi serta mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa semuanya, saya ingin mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka melalui pembelajaran online. Para siswa semuanya, saya ingin juga mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap di rumah saja. Namun saya juga tidak melarang ketika kalian ingin bepergian keluar rumah. Namun pesan saya, ketika kalian keluar rumah, usahakan selalu untuk memakai masker dan selalu membiasakan perilaku hidup sehat, mulai dari rajin mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, dan rajin melakukan olahraga. Para siswa semuanya, di meja saya sudah terdapat sebuah mushaf Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri terdiri sebanyak 30 juz dan ada 6.424 ayat. Ada juga yang mengatakan 6.666 ayat. Namun itu semua tidak menjadi persoalan. Yang perlu saya tekankan adalah kita sebagai orang yang beragama Islam, kita yang meyakini bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang paling tinggi, mari kita mengimani dengan cara membaca serta mentadabburinya apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Para siswa semuanya, pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan Ali Imran ayat 191. Ayat ini menyampaikan kepada kita tentang perilaku berpikir kritis. Para siswa semuanya, sebelum kita memasuki inti dari materi yang akan kita pelajari bersama nanti, perlu saya sampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang kedua, membaca Quran surat Ali Imran ayat tersebut sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang ketiga, menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang yang berakal sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran ayat tersebut. Kemudian para siswa, yang perlu saya sampaikan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasikan hukum bacaan tajwid Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Yang kedua, kalian bisa menerjemahkan Quran surat Ali Imran ayat tersebut. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan manfaat berpikir kritis sesuai dengan kandungan ayat tersebut. Yang keempat, kalian bisa mendemonstrasikan bacaan Quran surat Ali Imran
ayat 190-191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Yang kelima, kalian bisa menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang yang berakal sesuai dengan pesan Quran surat Ali Imran ayat tersebut. Para siswa semuanya, setelah saya sampaikan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran, marilah kita bersama untuk memasuki materi inti. Namun, untuk meningkatkan stimulus atau semangat kalian dalam mempelajari Quran surat Ali Imran ayat ini, akan saya tampilkan sebuah fenomena alam. Para siswa semuanya, setelah kalian melihat fenomena alam yang saya tampilkan, saya ingin kalian mengamati bagaimana proses terjadinya fenomena alam tersebut. Fenomena alam tersebut adalah sebuah gerhana. Gerhana membuktikan kepada kita betapa besar kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada kita manusia yang hidup di muka bumi ini. Yang selanjutnya adalah tugas kita sebagai orang yang beriman adalah merenungi serta memfikirkan apa maksud dari Allah menunjukkan kebesaran kepada kita semua. Oleh karena itu, Ali Imran ayat 190-191 Allah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berpikir kritis. Di sini akan saya sampaikan pengertian berpikir kritis terlebih dahulu. Berpikir kritis merupakan memahami, menganalisis, dan merenungi apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui definisi tentang berpikir kritis, mari kita bersama-sama untuk membacakan dalil dari berpikir kritis tersebut. Silahkan kalian semua buka Quran kalian masing-masing, tepatnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 ayat sampai 191. Kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzaban nar. Kemudian untuk arti dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Para siswa semuanya, setelah saya sampaikan ayat tentang berpikir kritis, saya ingin juga menyampaikan tentang hadis terkait perilaku berpikir kritis. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam beliau melaksanakan sholat. Beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi SAW menangis, ia kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa engkau, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi kemudian menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat kepadaku." Kemudian beliau berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya." Memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua ini menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang sia-sia, karena sesungguhnya ciptaannya adalah inspirasi bagi orang-orang yang berakal. Para siswa semuanya, setelah saya sampaikan tentang hadis berpikir kritis, yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengetahui keterkaitan antara sikap berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal, tentunya sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Kembali lagi saya sampaikan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya ataupun dilakukan. Para siswa semuanya, dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukanlah masa depan duniawi, tetapi jauh dari itu, yaitu masa depan akhirat nanti. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan, yaitu akhirat. Maksudnya adalah, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat nanti. Makanya kita harus berpikir sebelum bertindak. Itulah moto yang harus menjadi acuan orang-orang yang cerdas. Para siswa semuanya, setelah kita mempelajari dari awal tentang pengertian, dalil, serta makna dari hadis ataupun ayat tentang berpikir kritis, yang terakhir saya ingin memberikan sebuah tugas untuk kalian. Tugasnya cukup satu, yaitu carilah hukum tajwid dalam Quran Surat Ali Imran 190-191 sebanyak 10 buah.
tugas kalian tulis dalam buku kalian masing-masing. Kemudian kalian foto dan dikirim ke WA saya. Nomornya ada di bawah ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dengan baik. Para siswa semuanya, demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa memahami serta meresapi dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Banyak tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.